Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iksan Maulana, salah satu asisten kelas praktikum dasar teknik digital Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada modul 4 ini kita akan membahas mengenai multiplexer. Tujuan dari praktikum modul 4 ini itu yang pertama, praktikan memahami konsep multiplexer. Praktikan mampu memahami pengoperasian memori pada IC SRAM 6116 dan terakhir mampu mempraktikkan teori yang ada di perkuliahan. Oke, masuk ke materinya yaitu yang pertama ada multiplexer. Lah, multiplexer itu perangkat yang mengubah n input atau banyak inputan menjadi satu output. Cara kerja MUX atau multiplexer itu dengan memilih salah satu inputan dari beberapa sinyal input analog maupun digital untuk diteruskan ke jalur output. Jadi multiplexer itu komponen elektronika atau alat tertentulah yang dipakai untuk memilih dua atau lebih masukan dan nanti akan diteruskan ke keluaran atau outputan. Nah, di dalam sistem komputer itu ada yang namanya data bus atau jalur data. Untuk komponen 8 bit akan menggunakan jalur data sebesar 8 saluran pengkabelan. Kemudian padahal sebuah komputer itu mengakses banyak data dengan jalur yang sama. Maka untuk mengakses jalur yang sama itu harus dilakukan secara bergantian. Kapan data ini dan itu yang lewat, maka dibutuhkan selektor. Data selektor pada komputer biasanya berupa jalur yang disebut address bus. Nah, di dalam perangkat multiplexer terdapat terminal yang dinamakan select input yang bertugas untuk memutus terminal input mana yang akan dikirimkan ke output. Jadi intinya jika menggunakan jalur sama atau jalur bersama itu maka dibutuhkan sebuah selektor. Kemudian ada kebalikan dari multiplexer itu namanya demultiplexer. Itu penggunaan jalur secara bersamaan itu disebut multiplexing dan alat untuk memultiplexing itu multiplexer. Kemudian bisa dilihat yaitu pada gambar itu ada dua buah inputan, ada inputan A dan inputan B. Kemudian ada satu buah selektor dan satu buah keluaran atau outputan. Rumus untuk menentukan jumlah selektor itu I atau banyak jalur input sama dengan S kuadrat. S itu jumlah selektor. Jadi kalau inputannya 2, maka selektornya 1. Kemudian jika inputan 4, itu angka berapa yang dikuadratkan itu hasilnya 4, itu kan 2. Nah, berarti selektor jika inputannya 4 itu 2. Selanjutnya ada three-state. Gerbang logika yang dibahas selama ini itu kan menghasilkan output 1 sama 0 tergantung inputannya. Nah, three-state buffer itu fungsinya hampir sama dengan gerbang OR. Nah, itu memiliki input data D dan input control E. Tergantung pada E, three-state itu akan melewatkan input ke output bila E berharga 1 dan memutus output dari nilai inputan bila E-nya berharga 0. Jadi kalau E-nya bernilai 1, maka data inputan akan langsung diproses dan akan menjadi sebuah outputan. Tetapi kalau E-nya itu bernilai 0, maka inputannya itu akan terputus atau terhenti. Nah, keadaan terputus ini dilambangkan dengan Z. Kemudian itu digambarkan ada sebuah tabel kebenaran. Nah, itu ketika E-nya 0 itu nilai Y-nya itu Z, dan ketika E-nya 1 itu Y-nya sama dengan D, atau nanti tergantung nilainya antara 0 sama 1 gitu. Kemudian di sebelahnya itu sebuah rangkaian sederhana dari three-state itu sendiri.
Kemudian yang di bawah itu rangkaian yang lebih kompleks, dan yang sebelah kanan itu tabel kebenaran. Itu bisa dilihat ya, jika E-nya 0 itu Y-nya Z, dan ketika E-nya 1 maka Y-nya itu ada nilainya antara 0 dengan 1. Memori SRAM 6116, memori static random access memory 6116, salah satu memori statis dengan ukuran 2000 kali 8 bit. Ini bisa dianggap sebagai multiplexer 2048 kali 8 to 8 menggunakan sistem 3-state. Address dianggap sebagai selektor, bisa juga sebagai decoder. Ada lagi tambahan, itu ada chip select atau CS, pin baca RD, atau ada yang menyebutnya itu OE, dan pin tulis WR atau WE. 8 data secara bersamaan akan lewat pada jalur yang sama. Untuk memori 8 bit, lokasi yang mana akan diakses maka yang menentukan selektor, atau dalam hal ini itu address. Mau ditulis dari jalur data ke memori yang ditunjuk atau dibaca dari lokasi memori yang ditunjuk ke jalur data, maka yang menentukan itu WR atau WD. Terus itu ada gambar dari memori SRAM 6116, yaitu berbentuk IC itu. Selanjutnya itu simulasi di Proteus. Langsung saja, ini pada rangkaian multiplexer 2:1. Jadi ini ada 2 inputan dengan 1 selektor dan 1 outputan. Kita run terlebih dahulu. Jika selektor 0, maka data inputan yang akan diloloskan itu hanya D0. Kita coba. Nah, data dari D0 itu akan berubah-ubah. Coba kita pada D1. D1 tidak berubah karena inputan dari D1 tidak akan diloloskan ke outputan. Kemudian kita coba pada pada selektor 1. Dan ini data yang akan diloloskan itu hanya pada D1. Ketika kita coba di D0 itu masih tetap aja nggak berubah. Oke, kemudian ada multiplexer 4:1. Jadi di sini ada 4 buah inputan, kemudian ada 2 selektor dan 1 output. Nah, ketika selektor bernilai 00, maka inputan yang akan diloloskan hanya pada D0. Kita coba. Tuh. Dan ketika kita coba di D1, itu tidak akan diteruskan. Begitu juga pada D2 dan D3. Oke, ketika selektor bernilai 0 dan 1, itu inputan yang akan diloloskan itu hanya pada D1. Kita coba. Nah, gitu. Pada D0 itu tidak akan diteruskan D2 dan D3. Nah, kalau selektornya 10 itu yang akan diloloskan itu D2. Tuh. Dan ketika selektornya bernilai 11, maka yang akan diloloskan itu adalah D3. Kemudian ada simulasi dari SRAM 6116. Ini merupakan rangkaiannya. Nah, itu adalah address atau alamat kita akan menyimpan, kemudian itu ada save untuk menyimpannya. Kemudian ini untuk inputan nanti berbentuk angka-angka biner. Kemudian ini ada 2 IC. Yang pertama IC 7LS4245 itu fungsinya untuk penyalur atau penghubung inputan
yang akan nanti diteruskan pada IC 6116 dan dengan memilih alamat pada address sesuai yang kita inginkan. Dan LED ini merupakan outputannya nanti berbentuk biner. Kita simulasikan coba. Nah, kita coba pada angka 5. 5 itu 101. Kemudian kita pilih alamatnya. Itu alamat kita pilih coba pada A0. Itu yang paling atas pada address. Kemudian kita save. Nah, LED atau outputnya itu langsung menyala seperti itu ya, langsung menyala. Dan kita matikan input, LED tetap menyala karena tadi alamatnya sudah disimpan pada address itu. Coba kita menginputkan nilai yang lain. Ini di modul 4, coba kita inputkan nilai 4. Terus kita simpan pada alamat A1, kemudian kita save. Nah, langsung outputnya langsung menyala, itu nilai biner dari 4. Dan ini pembacaannya itu dari depan ya, biasanya dari belakang lah, ini dari depan gitu, pembacaan dari outputnya itu sendiri. Nah, nanti kalian bisa coba-coba sendiri pada angka-angka yang lain. Format laporan itu modul 4, judulnya multiplexer praktikum dasar teknik digital. Kemudian ada nama, NIM, kelas, tanggal praktikum itu bisa diisi. Kemudian ada tujuan. Nanti tujuan berisi tujuan praktikum modul 4. Nanti bisa dilihat pada modul. Kemudian B, alat dan bahan itu juga bisa dilihat di modul. Kemudian yang C itu hasil percobaan. Itu yang C.1 itu percobaan 1, itu multiplexer 2:1. Kemudian C11 itu gambar rangkaian, nanti diberi watermark nama dan NIM. Dan C12 tabel kebenaran. Untuk C.2 itu percobaan multiplexer 4:1. Itu ada gambarannya juga, nanti diberi watermark. Dan C22 itu tabel kebenaran. Kemudian itu yang C3 itu percobaan yang SRAM, itu nanti dikasih juga gambar rangkaian serta tabel kebenaran. Kemudian ada analisa di D1 itu percobaan 1 tadi yang multiplexer 2:1. Itu nanti berisi analisa dari rangkaian dan tabel kebenaran yang dibuat secara detail dan dalam bentuk deskripsi ataupun per poin. Jadi nanti bebas ya, bisa milih. Untuk tugasnya itu buatlah rangkaian multiplexer 8:1 dan tabel kebenaran. Nanti juga disertai dengan analisanya. Tadi tugas itu dikasih gambar rangkaian dan tabel kebenaran serta analisa. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Nanti berisi kesimpulan dari praktikum modul 4 yang ditulis dalam bentuk paragraf. Terus ada catatan, itu ditulis tangan dengan menggunakan tinta biru pada kertas A4 dengan margin kiri 4 cm, atas, kanan, dan bawah itu 3 cm. Kemudian gambar rangkaian di screenshot lalu di print dan ditempel pada lembar laporan, diberi watermark nama sama NIM. Kemudian yang terakhir itu dalam pengerjaan laporan analisa praktikum 1 dengan yang lainnya itu harap tidak sama atau plagiasi, karena jika kedapatan akan mendapat pengurangan nilai. Cukup sekian dari aku. Kalau sekiranya belum paham
nanti bisa ditanyakan pada asisten kelas masing-masing, atau bisa juga baca pada modul PPT, atau cari referensi lain gitu. Sekian dari aku, kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.